baca Al-Quran dan hadis, jangan bawa kisah. Jelas dalam Al-Quran surga dan neraka itu ada. Yang mengatakan surga dan neraka itu tak ada itu siapa kira-kira? Adakah satu ulama yang mengatakan surga dan neraka itu tak ada? Mau itu ulama sufi, mau itu ulama ahli qalbu, mau itu ulama ahli tarikat, mau itu ulama ahli hakikat, mau itu ulama ahli syariat, mau itu ulama ahli makrifat sekalipun, tidak ada satupun yang mengatakan surga dan neraka itu tak ada. Mau itu dari kalangan Aswaja, mau itu dari kalangan NU, mau itu dari kalangan Tablik, mau itu dari kalangan Muhammadiyah, mau itu dari kalangan Salafi Wahabi, tak ada satupun yang mengatakan surga dan neraka itu tak ada. Nah, berarti jelas di sini bahwa pemahaman antum yang salah. Antum memahami itu yang salah. Berarti jelas selama ini kita tuh bermasalah dengan pikiran kita sendiri. Berarti selama ini kita tuh bermasalah dengan kesadaran kita sendiri. Tak ada yang mengatakan surga dan neraka itu tak ada. Surga dan neraka itu jelas. Surga dan neraka itu ada. Namun pemahaman kita dalam memahami surga dan neraka itu yang salah. Selama ini paradigma yang melekat di pikiran kita memahami tentang surga dan neraka, seandainya kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih kita surga, Allah akan baik kepada kita. Kalau sekiranya kita jahat kepada Allah, kita tak melakukan perintah Allah, kita meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hukum kita, Allah akan marah kepada kita dan akan memberi kita neraka. Paradigma seperti itu yang salah. Paradigma yang terlalu kusam, yang terlalu buruk. Dan satu lagi, selama ini paradigma yang melekat di pikiran kita, surga dan neraka itu nanti. Ketika sudah mati, ketika ruh sudah berpisah dari badan, ketika ruh sudah berpisah dari jasad, maka urusan kita antara surga dan neraka. Selama ini kita menganggap kalau kita tuh melakukan kebaikan, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat surga. Sehingga tak sedikit di antara kita nih yang beribadah semata-mata mengharapkan surga dan karena takut akan api neraka. Padahal surga dan neraka itu makhluk, sama-sama seperti kita, makhluk. Kenapa harus takut sesama makhluk? Kenapa harus mengharapkan sesama makhluk? Paradigma seperti itu yang salah. Namun surga dan neraka itu ada. Ada surga dan neraka itu, namun bukan kelak, bukan nanti. Surga dan neraka itu berlakunya hari ini, detik ini, saat ini beradanya. Surga dan neraka itu berada di saat kita ini masih merasakan kehidupan. Mana dalilnya? Biasa Wahabi butuh dalil kan? Buka di dalam surah Al-Hud ayat 106. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiqun. Apa kata surah Hud? Apa kata Al-Quran ayat 106? Neraka itu tempat yang mana di saat kamu masih bernafas. Quran yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, Quran mengatakan. Berarti jelas bahwa neraka itu tempat di saat kita ini masih bernafas. Berarti kalau kita tuh masih bernafas, berarti sekarang dong neraka nih, bukan nanti, sekarang berarti neraka ini. Maksudnya bagaimana? Jika engkau menginginkan surga, buatlah jiwamu setenang mungkin, buatlah jiwamu senyaman mungkin, buatlah jiwamu merasakan damai, tentram. Jika engkau menginginkan neraka nih, engkau tak sayang dengan dirimu, maka buatlah jiwamu ini merasakan sakit, merasakan tidak tenang, merasakan tidak damai, merasakan tidak nyaman. Buatlah. Kenapa? Karena surga dan neraka itu engkau yang menentukan, engkau yang menciptakan surga dan neraka itu. Surga dan neraka itu diri kita sendiri yang ciptakan. Kita yang menciptakan surga dan neraka. Saya yang menciptakan surga dan neraka diri saya, bukan Allah. Allah itu tidak menciptakan neraka. Mana mungkin Allah yang maha kasih sayang menciptakan suatu tempat yang mana tempat itu bakal menyiksa hamba-hamba yang dia cintai. Tidak mungkin, karena dia kasih sayang, sifatnya kasih sayang. Yang kasih sayangnya ini melebihi seorang ibu. Seandainya seorang ibu saja punya sifat tidak tega kepada anaknya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih tidak mungkin lagi. Makanya yang menciptakan neraka itu, yang menciptakan surga itu saya sendiri. Saya yang menciptakan neraka. Di dalam surah Al-Baqarah jelas dikatakan ayat 24, peliharalah dirimu dari neraka yang mana bahan bakarnya ini terbuat dari manusia. Maksudnya bagaimana?
Apa makna yang tersirat dari surah Al-Baqarah ayat 24 ini? Yang bahan bakarnya ini terbuat dari manusia. Makanya ulama mengatakan manusia selama masih bernafas tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Salah satunya, manusia tidak akan pernah lepas dari mulut manusia. Kamu mau jadi orang baik, pasti ada yang tak suka samamu. Ada yang bilang kamu sok alim, sok baik, sok sempurna, sok paling iya, sok paling ibadah, sok paling dekat dengan sunnah. Kamu mau jadi orang jahat, lebih banyak lagi yang menggunjing dirimu, lebih banyak lagi yang tak suka dengan dirimu, lebih banyak lagi yang menggibah dirimu. Dan seandainya tanggapan manusia ini, tanggapan orang yang menggunjing dirimu, yang menghina dirimu, yang menjelek-jelekkan dirimu, engkau masukkan ke dalam kalbumu, maka jiwamu pasti akan merasakan terbakar, jiwamu pasti akan merasakan sakit, jiwamu pasti akan merasakan tidak nyaman. Emosi ketika itu memuncak, emosi ketika itu membara, akhirnya berujung dengan terjadinya perkelahian. Situlah engkau berada di neraka berarti. Mudah-mudahan bisa difahami.